Sistem telepon. Apa sih sistem telepon itu? Sistem telepon adalah jaringan komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berbicara satu sama lain melalui saluran transmisi, baik menggunakan teknologi analog maupun digital. Sebelum kita masuk ke teori sistem telepon, yuk kita awali dengan mengenal perangkat yang bekerja di dalamnya, yaitu ponsel. Ponsel merupakan suatu hal yang sangat penting di masa-masa sekarang. Setiap orang selalu membawa ponsel kemanapun ia pergi, seakan-akan tertinggal ponsel merupakan hal yang sangat menakutkan. Banyak informasi yang mungkin akan terlewat dan akan menjadi orang yang tidak mengetahui perkembangan apa yang sedang terjadi. Ponsel merupakan alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk saling bertukar kabar. Cikal bakal adanya telepon yaitu telegraf. Telegraf ini sudah ada sejak 1837 yang dipartilkan oleh Samuel F. B. Morse dari Amerika Serikat, di mana telegraf ini merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh dengan menggunakan kode Morse. Tahun 1876 muncul telepon buatan Alexander Graham Bell. Walau sebenarnya ia hanya ingin menyempurnakan telegraf yang sudah ada. Telepon yang ditemukannya mempunyai satu corong yang membuat kita harus mendekatkan corongnya ke mulut atau telinga secara bergantian. Tahun 1896, telepon dinding muncul. Untuk menggunakannya, kita harus memanggil operator telepon terlebih dahulu. Caranya cukup dengan memutar gagang besi yang ada di bagian samping telepon. Kemudian, operator akan menyambungkan kita dengan orang yang kita hubungi. Pada tahun 1927, mulai muncul telepon bernomor, di mana kita hanya perlu memutar beberapa nomor yang menjadi kode. Tunggu beberapa saat, kemudian telepon akan terhubung. 3 April 1973, muncullah telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Cooper dan timnya. Dulu, berat telepon genggam 2 kg dan biaya yang digunakan untuk membuat telepon genggam sebesar 1 juta US dollar yang belum dipasarkan ke publik. Pada tahun 1979, Nippon Telegraph and Telephone memperkenalkan layanan telepon 1G atau analog pertama di Tokyo. Tahun 1983, telepon genggam Cooper yaitu Motorola Dynatex 8000X mulai dijual dari Chicago. Dulu juga diperlukan waktu sekitar 10 jam untuk mengisi daya selama 30 menit waktu bicara. Pada tahun 1992, keluarlah Nokia 1011, yaitu telepon yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan teks selain pesan telepon saja, dengan layanan telepon GSM. Standar GSM ini bentuk jaringan di seluruh Eropa sehingga memberikan layanan tanpa gangguan walau melintasi perbatasan. Tahun 1994 barulah dapat mengirim email, terdapat kalender, jam waktu dunia, namun masih belum bisa menjelajahi web. Ponsel ini bernama IBM Simon Personal Communicator. Bentuknya besar, dengan layar kecil berwarna hijau di tengahnya, dan daya baterai masih rendah, hanya dapat digunakan selama 1 jam saja. 1996 muncul Nokia 9000 Communicator yang telah memiliki berbagai fitur yang ada di smartphone modern. Mulai dari keyboard QWERTY, layar dengan grafis yang bagus pada masanya, aplikasi bisnis, koneksi internet, dan ponsel ini yang pertama menjadi smartphone. Tahun 2002 muncul BlackBerry yang sudah mendukung jaringan GSM dan GPRS. Dapat digunakan untuk panggilan telepon, namun BB harus menggunakan handset karena belum ada mikrofon ataupun pengarah suara. Tahun 2005 muncul Android yang awalnya hanya dikembangkan sebagai sistem operasi kamera digital, kemudian dialihfungsikan menjadi smartphone. Disusul dengan hadirnya iPhone yang menggunakan iPod,
telepon seluler, internet, serta perangkat komunikasi internet ke dalam satu produk pada tahun 2007, dan keduanya terus dikembangkan sampai saat ini. Seperti itulah segala bakal dan perjalanan panjang alat komunikasi yang kita kenal saat ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari sistem telepon secara lebih dalam. Yuk, kita lanjut. Kembangan teknologi tidak mungkin kita pungkiri. Teknologi telepon sendiri terus berkembang dari zaman ke zaman. Dari teknologi nomor yang putar, tap, bahkan sekarang sudah ada layar digital. Dari berbagai teknologi telepon yang kita ketahui, apakah kalian tahu bagaimana prinsip telepon tersebut? Yuk kita bahas. Umumnya, telepon akan menerima suara dari pengirim melalui mikrofon. Mikrofon yang bekerja sebagai analog dengan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, lalu diteruskan ke perangkat telepon yang akan dilanjutkan ke pusat telekomunikasi, lalu dilanjutkan kembali ke penerima dengan merubah sinyal listrik menjadi gelombang suara oleh speaker. Nah, yang artinya terdapat pusat telekomunikasi yang berperan sebagai media penghubung dari satu telepon ke telepon lainnya, yang akan kita bahas selanjutnya. Switch dari pusat telekomunikasi yang dibahas adalah PSTN, Public Switched Telephone Network, yang merupakan teknologi komunikasi yang menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia melalui saluran telepon konvensional. Jaringan telepon ini sudah beroperasi secara umum sejak akhir tahun 1800-an. Layanan telepon rumah atau wortel hingga telepon koin di pinggir jalan memanfaatkan jaringan ini untuk mendapatkan media terhubung. Ini merupakan model referensi peran dari PSTN dalam menghubungkan dari unit informasi satu ke unit informasi lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana sih cara kerja dari PSTN itu. Prinsip kerja dari PSTN itu sendiri yaitu dengan menekan nomor telepon tujuan dan mendengarkan nada panggilan, maka panggilan diterima, telepon mengubah gelombang suara Anda menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ditransmisikan ke terminal lewat kabel tembaga, dan sinyal listrik dikirim terminal ke kantor pusat atau bursa lokal. Kantor pusat menerima sinyal listrik tersebut dan menyalurkannya ke tujuan dalam bentuk pulsa atau listrik. Saat panggilan sampai ke tujuan yang benar, pulsa tersebut atau aliran listrik diubah menjadi sinyal listrik terminal dengan meritukan panggilan ke nomor telepon tujuan. Telepon tujuan menerima sinyal listrik dan mengubah menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh teman Anda di seberang telepon. Tentunya, dalam PSTN harus memiliki transmisi, yang dimana merupakan proses pengangkutan informasi antara titik satu dan titik lain dari satu sistem atau jaringan. Dua aspek utama dalam sistem transmisi. Yang pertama itu media transmisi yang disebut dengan medium transmisi. Yang kedua ada teknik transmisi, misalnya modulasi atau multiplexing. Media transmisi yang dipakai pada jaringan telepon sendiri itu terdapat menjadi tiga. Yang pertama itu kabel tembaga, yang kedua itu kabel serat optik, yang ketiga itu gelombang radio. Dalam PSTN tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan, yang dimana kekurangannya sendiri itu membutuhkan perangkat yang cukup banyak untuk terintegritas. Tentunya dari tersebut akan membutuhkan biaya yang lebih mahal juga. Selain itu, komunikasi yang terjalin juga terbatas pada suara saja. Sedangkan dengan internet, komunikasi sekarang berlangsung sangat cepat, bahkan bisa berbentuk virtual. Namun, sistem juga memiliki kelebihan di mana jaringannya tidak sering mengalami gangguan keamanan. PSTN juga tetap berfungsi
meskipun koneksi internet buruk atau pemadaman listrik. Kelebihan ini menjadikan sistem PSTN ideal untuk layanan darurat seperti panggilan 911, alarm kebakaran, hingga layanan informasi medis. Selanjutnya, bahasan kita akan mengarah pada sentral dalam telepon. Pusat telekomunikasi yang dibahas dalam telepon sendiri itu biasanya disebut dengan sentral telepon, yang dimana merupakan suatu sistem telekomunikasi yang digunakan dalam jaringan telepon tetap atau dalam perusahaan besar. Dalam Indonesia sendiri, sentral telepon yang digunakan adalah Central Telepon Automat (STO), System Storage Program Control atau SPC digital, dengan kapasitas maksimum 5.000 satuan sambungan telepon, yang berfungsi sebagai sentral netral. Sebagai pusat telekomunikasi, tentunya sentral memiliki tugas-tugas utama yang sangat banyak. Berikut di antaranya, mendeteksi kondisi off-hook, menganalisis delete number dan menentukan rute jika tersedia, menghubungkan pelanggan ke trans exchange untuk panggilan jarak jauh internet lokal, menghubungkan pelanggan dengan pelanggan lain dalam area lokal yang sama, menentukan apakah pelanggannya dipanggil dalam kondisi bebas, dan mengirimkan sinyal daring kepadanya, menyediakan pengukuran dan pengumpulan data biaya untuk pelanggan-pelanggan billing, mengkonversi akses lokal 2W ke sirkuit jaringan 4W, mengkonversi sinyal suara analog menjadi sinyal suara digital. Nah, tentunya dalam sentral telepon sendiri itu memiliki ITU, di mana ITU merupakan Information Telecommunication Union yang membangun hubungan antas permintaan secara individu dari langganan tertentu yang memanggil kepada langganan yang dipanggil dengan tujuan tertentu melalui seperangkat inlines dan outlets selama hubungan tersebut dibutuhkan untuk menyalurkan informasi atau tukar-menukar informasi oleh kedua belah pihak. Nah, dari pembahasan tugas-tugas utama dalam sentral telepon tadi, tentunya dapat kita kategorikan bahwa kemampuan dasar dalam sentral telepon itu menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan, disebut dengan switching, memberikan informasi dengan adanya panggilan, terjadinya percakapan, dan berakhirnya percakapan, disebut dengan signaling, dan memberikan identitas kepada tiap pemakaian, numbering, yang biasa disebut juga dengan code. Dari kemampuan sentral yang telah kita bahas tadi, salah satunya adalah switching, yang merupakan proses hubungan antara dua pelanggan telepon, sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Dapat kita lihat bahwa penggambarannya, sentral itu sebagai media penghubung dari telepon satu ke telepon lainnya, yang dimana artinya sentral itu memiliki kendali atas telepon satu dan telepon dua. Dalam elemen-elemen switching itu terdapat signaling, control, dan cross point, yang dimana signaling bertugas menerima permintaan dari pemanggil dan mengecek status yang dipanggil. Yang kedua, itu ada kontrol, menentukan saluran yang harus dihubungkan. Selanjutnya, terdapat cross point, itu untuk membangun hubungan atau melakukan penyambungan antara pemanggil dengan yang dipanggil, agar tidak terdapat kejadian salah sambung. Selanjutnya tadi ada signaling, yang merupakan mekanisme yang memungkinkan entitas-entitas jaringan untuk membangun dan memelihara serta mengakhiri suatu sistem koneksi dalam jaringan internet. Tugasnya sendiri itu adalah off-hook condition, yang dimana misalnya sentral memberitahu bahwa pelanggan telah mengangkat hook telepon.
dan memberikan nada panggilan ke pelanggan. Yang kedua adalah deal, yang berarti pelanggan memanggil digit-digit tertentu dan itu diterima oleh sentral. Selanjutnya, on hook condition, yang dimana sentral memberitahu bahwa pelanggan telah mengakhiri panggilan dan membersihkan sambungan serta menghentikan billing. Setelah signaling, tentunya terdapat numbering atau code. Tiap pengguna atau perangkat telepon diberikan nomor identitas unik. Nomor ini biasanya terdiri dari serangkaian digit atau karakter yang dapat diakses oleh pihak lain untuk menghubungkan penggunaan tersebut. Selanjutnya, contohnya sendiri itu dalam sistem telepon, nomor telepon terdiri dari kode negara, kode area, dan nomor individu. Misalnya, +1 itu untuk Amerika Serikat dan +62 untuk Indonesia. Oke, itu tadi penjelasan mengenai sistem telepon dalam materi dasar telekomunikasi. Semoga penjelasan kami membantu kalian memahami bagaimana proses komunikasi bisa berjalan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye!